warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kalian tentu masih ingat materi sebelumnya? Nanti dibaca-baca lagi ya materi sebelumnya. Nah, untuk materi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Ya. Nah, dari materi kita sebelumnya, sekarang ini berkaitan dengan materi peran pelaku kegiatan ekonomi. Baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Dimulai dulu. Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Kemudian menjelaskan juga distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga juga kalian bisa menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Keempat, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi. Kelima, kalian dapat menjelaskan peran pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi, yang pertama akan kita bahas adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi di sini dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor produksi alam, kedua faktor produksi tenaga kerja, ketiga faktor produksi modal, dan keempat adalah faktor produksi keahlian. Untuk faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, bisa berupa tanah, air, udara. Ada yang sifatnya ekonomi dan non-ekonomis. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Di sini yang termasuk di sini adalah kaitannya dengan tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Tenaga kerja itu ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian faktor produksi modal. Faktor produksi modal di sini bisa berupa uang tunai maupun harta lainnya, bisa berupa tanah, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah faktor produksi keahlian atau jiwa usaha yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Untuk memudahkan mengukur biaya yang beragam, biaya itu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya total atau sering dirumuskan TC sama dengan FC plus VC. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Jenis-jenis penerimaan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penerimaan total, yang kedua adalah penerimaan marginal, dan yang ketiga adalah penerimaan rata-rata. Pada proses laba maksimum, ya, laba adalah hasil pengurangan penerimaan TR dan biaya yaitu TC. Kemudian adapun laba maksimum dapat diperoleh saat MR sama dengan MC. Selanjutnya, kegiatan distribusi.
Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Siapakah pihak distribusi itu? Nah, di sini pihak distribusi merupakan orang atau badan lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Faktor-faktor distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ada produk, yang kedua ada pasar untuk menyalurkannya, kemudian ada produsennya, dan yang terakhir adalah perantara. Mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mata rantai sangat panjang, ya, panjang sekali. Kemudian mata rantai panjang, ketiga mata rantai agak pendek, kemudian mata rantai pendek, selanjutnya adalah mata rantai sangat pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi, yang pertama, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, di sini faktornya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi, yang termasuk ke dalam faktor ekonomi adalah yang pertama bisa berupa pendapatan. Besar kecilnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Kedua adalah perkiraan harga. Perkiraan terjadinya perubahan pada harga atau jasa turut mempengaruhi konsumsi seseorang. Selanjutnya, iklan. Iklan di media cetak maupun di media elektronik turut mempengaruhi besar atau kecilnya konsumsi seseorang. Berikutnya adalah harga barang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan dapat mempengaruhi konsumsi seseorang. Dan yang terakhir adalah harga barang lainnya. Selain pendapatan, perkiraan harga, iklan, dan harga barang yang bersangkutan, konsumsi juga dipengaruhi oleh harga barang lainnya. Kemudian untuk faktor non-ekonomi, faktor ekonomi itu bisa berupa selera. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa memiliki selera yang berbeda-beda. Contohnya saja dari pemilihan baju. Nah, selera orang-orang itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat di sini mempengaruhi konsumsi seseorang. Contohnya di daerah kita yaitu daerah Lombok. Setiap ada acara pernikahan, itu akan ada yang namanya sorong serah atau kegiatan nyongkolan, di mana masyarakat kita, khususnya orang Lombok ini, akan mengkonsumsi baju kebaya, baju adat Sasak berupa lambung, songket, dan lain sebagainya. Kemudian mode atau gaya akan mempengaruhi konsumsi seseorang. Misalnya, celana yang digemari oleh remaja putra tahun sekarang adalah celana yang ketat. Oleh karena itu, konsumsi remaja putra untuk membeli celana dengan model ketat akan meningkat. Selanjutnya adalah jumlah keluarga. Jumlah keluarga akan mempengaruhi besar kecilnya konsumsi. Semakin banyak anggota keluarga, maka tingkat konsumsi juga akan semakin banyak.
Begitu juga sebaliknya, jika anggota keluarganya hanya satu, maka konsumsinya juga relatif lebih kecil. Konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Kemudian pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, perusahaan atau produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, untuk materi kita kali ini sampai di sini. Ingat ya anak-anak, silakan di masa pandemik ini silakan banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar juga, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Kemudian ingat dengan protokol kesehatan apabila kalian ingin keluar rumah ya, selalu menjaga jarak. Kemudian pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. Sekian video pembelajaran kali ini yang Ibu buat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.